Selamat siang teman-teman. Kita akan memulai dengan materi kita siang ini mengenai metode pendidikan kesehatan keluarga. Saya ingin mengingatkan lagi mengenai pendidikan kesehatan sebelum kita masuk ke metode pendidikan kesehatan, bahwa pendidikan kesehatan adalah proses yang direncanakan dengan sadar untuk menciptakan peluang-peluang bagi individu untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui proses pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan kesehatan sendiri adalah ada 3, yaitu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kognitif dari klien, untuk meningkatkan skill atau keterampilan dari klien, dan juga untuk meningkatkan fungsi afektif atau sikap dan perilaku dari klien. Jadi ketika kita melakukan pendidikan kesehatan di keluarga, kita harus selalu mengingat beberapa prinsip. Yang pertama, keluarga adalah lingkup terkecil dari suatu kelompok masyarakat, sehingga kita perlu melakukan atau memilih topik promosi kesehatan yang juga harus lebih spesifik. Kalau teman-teman masih mengingat pembelajaran atau pembahasan minggu lalu mengenai keluarga sebagai bagian dari komunitas, maka teman-teman pasti akan mulai memahami hal ini. Jadi promosi kesehatan yang harus dilakukan dalam keluarga itu harus spesifik, harus lebih khusus dan lebih sederhana dapat dilakukan oleh keluarga dibandingkan promosi kesehatan di tingkat komunitas. Yang kedua, keluarga terdiri dari beberapa orang yang saling terikat, sehingga ketika kita memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, walaupun yang mengalami masalah kesehatan misalnya adalah satu orang atau satu individu, ketika kita melakukan kegiatan pendidikan kesehatan dan hal itu kemudian mempengaruhi satu orang secara sistem, karena keluarga itu saling terikat dan saling terhubung, maka efek samping yang positif dari pendidikan kesehatan tersebut akan berpengaruh kepada semua anggota keluarga, sehingga keluarga tersebut akan mulai berubah dalam kognitif, dalam psikomotor, dan juga dalam sikap. Nah, ketika keluarga-keluarga sudah berubah, maka ketika kita lihat dari komunitas, maka yang ada adalah adanya perubahan di tingkat komunitas. Yang ketiga, promosi kesehatan harus disesuaikan dengan nilai dan aturan keluarga. Minggu lalu sudah banyak dijelaskan mengenai nilai dan aturan dalam keluarga, bahwa setiap keluarga memiliki nilai-nilai dan juga norma-norma yang berlaku dalam keluarga tersebut. Dan itu bisa merupakan sesuatu yang sangat unik. Kenapa? Karena tidak setiap keluarga memiliki nilai yang sama ataupun norma yang sama, tergantung latar belakangnya mereka. Apalagi ketika bergabung menjadi sebuah keluarga dari pasangan baru menikah, mereka biasanya datang dari latar belakang yang berbeda-beda, entah itu budaya yang berbeda, tempat yang berbeda, mungkin nilai-nilai dan juga kepercayaan dalam keluarga yang dulu pun berbeda. Kemudian karena mereka mencoba untuk mulai beradaptasi terhadap pasangan dan sebagainya, keluarga tersebut kemudian menciptakan nilai-nilai dan juga aturan-aturan yang baru. Maka sebagai perawat, kita harus bisa untuk dapat memahami nilai dan aturan-aturan tersebut, sehingga ketika kita memberikan intervensi tersebut tidak bertentangan dengan apa yang selama ini dipercayai atau yang diterapkan dalam keluarga. Selanjutnya adalah bagaimana dalam melakukan pemilihan metode pendidikan kesehatan, supaya yang kita lakukan bisa maksimal dan bisa memberikan hasil yang menjawab tujuan dari pendidikan kesehatan kita. Ada 5 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih metode pendidikan kesehatan, yaitu karakteristik sasaran, waktu dan tempat pendidikan kesehatan, tujuan Penkes, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang tersedia.
Untuk karakteristik sasaran, kita harus selalu mempertimbangkan bagaimana latar belakang dari sasaran atau peserta dari pendidikan kesehatan yang kita berikan. Misalnya dalam sebuah keluarga, kita akan memberikan pendidikan kesehatan kepada sebuah keluarga, maka kita harus bisa melihat latar belakang karakteristik dari keluarga itu seperti apa. Pertama kita lihat dulu, apakah keluarga tersebut adalah keluarga yang berada dalam tahap perkembangan keluarga baru menikah, atau keluarga yang memiliki anak sekolah, keluarga yang memiliki anak remaja, atau keluarga yang seperti apa, keluarga dengan lansia kah, atau keluarga dengan anak prasekolah. Itu harus kita tentukan pertama. Yang kedua, misalnya apa saja yang menjadi aturan-aturan dalam keluarga tersebut. Apakah ada aturan yang berkaitan dengan keagamaan yang selalu diterapkan dalam keluarga tersebut? Apakah ada aturan mengenai budaya yang selalu diterapkan dalam keluarga tersebut? Itu harus kita pelajari terlebih dahulu, karena itu akan mempengaruhi metode apa yang akan kita berikan kepada keluarga tersebut. Terkait dengan misalnya struktur keluarga tersebut adalah keluarga lansia misalnya, dengan seluruh anak telah meninggalkan rumah. Berarti yang tinggal adalah orang tua yang sudah berusia lanjut. Maka metode yang akan kita gunakan tidak mungkin adalah metode ceramah. Yang ada adalah kita akan diceramahi balik oleh si sasaran ini atau peserta pendidikan kesehatan ini. Contoh lain lagi adalah seperti misalnya keluarga dengan anak sekolah. Ketika kita memilih yang kita hadapi adalah keluarga dengan anak sekolah, maka kita harus memilih metode pendidikan kesehatan yang tepat juga untuk mereka. Apakah pendidikan kesehatannya ditujukan kepada individu dalam keluarga tersebut, ataukah kepada keluarga secara keseluruhan. Misalnya kita berikan kepada individu, dan kebetulan individu tersebut adalah anak-anak, maka metodenya pun akan menyesuaikan. Sebagai contoh, kita tidak bisa memberikan ceramah atau kuliah, tetapi kita mungkin bisa melakukan permainan atau melakukan role play, bermain peran dengan anak-anak. Itu akan lebih efektif. Selanjutnya, karakteristik sasaran yang dimaksud di sini adalah tingkat pendidikan keluarga atau individu-individu dalam keluarga itu, tingkat ekonominya seperti apa, bagaimana kemampuan dari keluarga untuk menerima informasi, apakah ada hambatan-hambatan komunikasi yang mungkin bisa terjadi. Hambatan komunikasi itu bisa terjadi karena lingkungan fisik, bisa terjadi karena adanya kekurangan dari individu yang akan menerima pesan. Saya harap teman-teman masih mengingat ya 3 hambatan komunikasi yang biasanya terjadi ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kemudian yang lain lagi adalah usia dari sasaran yang kita hadapi. Apakah itu sasaran yang kita hadapi adalah anak-anak, orang tua, orang dewasa awal, remaja. Karena itu akan mempengaruhi metode yang kita gunakan. Misalnya pada remaja, karena remaja biasanya membutuhkan sosok untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, maka tidak bagus atau tidak efektif kalau kita menjadi guru, mengajarkan sesuatu. Kamu harus ini, kamu harus itu, tetapi akan lebih efektif kalau kita menjadi teman untuk bercerita atau untuk mengeluarkan apa yang ada di hatinya si remaja itu. Jadi lebih bagus dan lebih efektif kalau dalam hal ini perawat mengambil metode bimbingan konseling, misalnya seperti itu, atau menjadi konselor. Yang kedua, waktu dan tempat. Kita harus menyesuaikan, melihat kapan pendidikan kesehatan tersebut dilakukan. Kalau misalnya pendidikan kesehatan tersebut kita inginkan untuk dilakukan secara terus-menerus dan kapan saja bisa dilakukan, maka kita bisa memilih metode yang bukan
bertemu di suatu tempat, kemudian melakukan pendidikan kesehatan. Tetapi kita bisa memakai metode misalnya lewat internet, lewat media online, lewat televisi, lewat sosial media. Jadi ketika kita misalnya mengupload sesuatu di sosial media, misalnya di TikTok, Instagram, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuannya sasaran, itu dapat ditemui atau dapat dipelajari oleh si sasaran ini kapan saja, tidak harus menunggu. Misalnya seperti metode kuliah, kita menunggu 1 minggu 1 kali di hari Senin dari jam 1 sampai jam 3, misalnya seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi tergantung waktu seperti apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu tempatnya seperti apa? Kalau tempatnya itu tidak butuh tempat yang luas, maka kita tidak menuntut tempat secara fisik, maka kita bisa menggunakan media online. Tetapi kalau misalnya itu adalah tempat fisik, maka kita harus melihat lagi apakah tempatnya itu kecil atau besar. Ini berhubungan lagi dengan jumlah sasaran. Nah, salah satu karakteristik sasaran yang kita bicarakan awal tadi adalah jumlah sasaran juga. Apakah sasarannya banyak atau sedikit? Kalau misalnya sasarannya itu hanya 1-2 orang, maka kita bisa menggunakan satu ruangan, mungkin ruang tamunya keluarga tersebut. Tetapi kalau kita kumpulkan beberapa keluarga dan jadinya sangat banyak, kita bisa menggunakan aula, bisa menggunakan ruang kepala desa, bisa menggunakan aula puskesmas, seperti itu. Dan metodenya pun akan berbeda. Ketika kita hanya berdua sampai berlima seperti itu, metodenya mungkin lebih informal. Jadi kita bisa lebih leluasa mengeksplor pendapat-pendapat dari sasaran kita. Jadi metodenya bisa lebih banyak, misalnya metode diskusi, metode brainstorming, dan sebagainya. Tetapi kalau tempatnya luas, kita tidak bisa menggunakan brainstorming. Kalau misalnya 50 orang sasaran kita, tidak mungkin kita tunggu 50 orang tersebut atau kira-kira mungkin 20-an orang tersebut masing-masing mengeluarkan pendapat. Paling hanya 1 atau 2 orang. Karena keterbatasan waktu juga. Sehingga metode yang kita gunakan kalau orangnya banyak, mungkin paling mentok presentasi, ceramah, kemudian diskusi. Diskusi pun waktunya terbatas. Lalu tujuan Penkes. Kita harus tahu tujuan Penkes kita itu untuk apa. Karena ada 3 aspek yang akan kita tingkatkan. Kita harus pilih salah satu atau salah 2. Mana yang mau kita tingkatkan, ataukah 3-tiganya yang mau kita tingkatkan. Semakin banyak, semakin lengkap yang ingin kita tingkatkan, maka metodenya pun semakin kompleks. Kalau kita hanya ingin meningkatkan pengetahuan dari sasaran, maka cukup kita menggunakan misalnya memberikan selebaran atau memberikan kuliah, memberikan materi dalam bentuk seminar. Itu bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya sasaran. Menggunakan memberikan ceramah menggunakan media leaflet atau media poster seperti itu, membuat poster bisa. Tetapi ketika kita berbicara mengenai mengubah keterampilan atau meningkatkan keterampilan, maka kita harus bisa sampai kepada selain secara kata-kata atau secara teori menyampaikan keterampilan apa yang mau ditingkatkan, kita juga harus sampai kepada demonstrasi. Kenapa? Karena semakin kompleks yang kita lakukan, apalagi kalau semakin tinggi keterlibatan dari sasaran, maka mereka akan semakin mudah memahami apa yang kita katakan. Lalu kemampuan pendidik. Kemampuan pendidik ini berkaitan dengan topik yang akan kita sampaikan. Jadi, kalau misalnya pendidiknya tidak mampu untuk memberikan demonstrasi atau simulasi, maka kita jangan memaksakan diri untuk menggunakan metode tersebut. Kalau pendidiknya hanya baru bisa memberikan materi dalam bentuk
pidato atau dalam bentuk ceramah, maka kita gunakan saja metode itu. Atau karena sangat membutuhkan demonstrasi, sangat membutuhkan permainan, sangat membutuhkan simulasi, kita berikan kepada pendidik yang lain, atau kita bekerja sama berkolaborasi dengan orang lain yang lebih ahli dalam bidang tersebut untuk menyampaikan. Sehingga ketika disampaikan itu akan menjadi sesuatu yang menarik, karena ketika pendidiknya saja tidak mampu untuk menguasai metode tersebut tidak akan tersampaikan dengan efektif. Lalu yang terakhir adalah fasilitas yang tersedia. Ini berkaitan dengan keempat hal sebelumnya. Jadi kalau fasilitas yang kita gunakan tidak ada, atau maksudnya mengalami kekurangan, misalnya ketika kita memberikan penyuluhan di daerah yang kebetulan terpencil, tidak ada listrik, atau tidak ada internet, jangan paksakan diri untuk melakukan promosi kesehatan menggunakan internet. Karena itu tidak akan berhasil. Selalu pikirkan dan pertimbangkan fasilitas yang tersedia itu seperti apa. Mungkin kita di perkotaan, segala sesuatu tersedia, tetapi tidak di semua tempat ada fasilitas yang sama. Jadi ada 5 ya, metode cara untuk memilih metode pendidikan kesehatan, disesuaikan dengan karakteristik sasaran, waktu dan tempat pendidikan kesehatan, tujuan Penkes, dan kemampuan pendidik, serta fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, ini adalah kerucut Edgar Dale yang dibuat pada tahun 1964. Saya ingin teman-teman memperhatikan kerucut ini. Hal ini menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan dari peserta atau sasaran dari pendidikan kesehatan itu mempengaruhi berapa banyak materi atau materi yang bisa mereka tangkap. Jadi ketika dan juga metode apa yang bagus untuk itu. Kalau teman-teman lihat yang paling kecil di atas di puncaknya itu adalah 10% membaca. Ketika teman-teman memberikan metode pendidikan kesehatan hanya membaca, misalnya membuat buklet, kemudian memberikannya kepada keluarga, mereka baca, maka yang akan mereka terima dan mereka ingat hanya 10% saja. Kenapa? Karena keterlibatan mereka sangat pasif. Mereka hanya menerima apa yang kita berikan. Mereka hanya membaca. Kedua, ketika teman-teman menggunakan metode mendengarkan, misalnya melakukan ceramah, atau seperti saya saat ini memberikan kuliah seperti ini, maka yang akan tertinggal dalam ingatannya pendengar hanya 20%. Kenapa? Karena mereka hanya mendengarkan saja. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang sangat abstrak, mereka pun tidak bisa, masih harus mencari-cari kira-kira ini maksudnya apa, itu maksudnya apa, karena memang tidak dilakukan secara langsung. Kalau dilakukan secara langsung, praktik, mereka akan mudah mengerti. Makanya kalau teman-teman lihat yang paling bawah, yang paling besar itu ketika melakukan secara nyata. Kalau sekarang teman-teman masih lebih kepada mendapatkan teori. Ketika teman-teman sudah turun ke rumah sakit, praktik klinik, teman-teman akan melihat bagaimana praktik itu secara nyata. Baru semuanya teman-teman mulai berpikir bahwa ternyata hubungan antara teori ini dan teori ini, kemudian tiba-tiba jadi mengingat semua yang teman-teman pelajari dari semester 1 sampai semester akhir tersebut. Ketika melakukan secara nyata, maka yang akan diingat itu adalah kurang lebih 90%. Kenapa? Karena itu yang paling mudah dipahami ketika melakukan praktik secara langsung. Makanya kalau untuk anak-anak lebih efektif melakukan metode pendidikan dengan cara melakukan secara langsung, dengan cara bermain ataupun dengan cara mempraktikkan sesuatu, bereksperimen, dan itu akan mereka ingat
dengan maksimal dibandingkan dengan hanya memberikan teori. Kalau teman-teman lihat di bagian yang 50% itu adalah melihat demonstrasi atau melihat video. Kalau melihat demonstrasi atau video, sebagai contoh ketika teman-teman ingin memberikan memberikan penyuluhan mengenai cara pijat bayi, teman-teman berikan satu video mengenai pijat bayi langkah demi langkah, maka yang akan tertinggal dalam pikirannya peserta didik atau peserta penyuluhan 50%. Kenapa? Karena mereka hanya cukup melihat saja, dan karena itu menarik, ada video, ada yang bergerak, ada yang jadi serasa hidup, tetapi mereka belum melakukan. Ketika itu dilakukan secara langsung, baru maksimal yang mereka dapatkan. Terkait dengan jenis metode, ada dua metode pendidikan kesehatan, pendidikan secara umum dan juga pendidikan kesehatan secara khusus yang diterapkan dalam dunia kependidikan. Yang pertama adalah metode didaktif, yang kedua metode sokratik. Metode didaktif itu dilakukan secara satu arah, artinya guru mengajar, siswa menerima. Biasanya kurikulum lama ketika saya masih sekolah dulu, hal ini yang paling banyak terjadi. Jadi siswanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Terkadang gurunya berbicara, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menjawab, dan setelah jam pelajaran selesai, maka pelajaran dianggap selesai. Itu metode didaktif. Dalam aplikasinya di dunia keperawatan, metode yang menggunakan cara ini atau metode didaktif ini contohnya adalah ketika kita melakukan orasi ataupun ketika kita melakukan pidato, melakukan ceramah. Jadi kita mengatakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu yang tidak mendapatkan feedback secara langsung. Sehingga kekurangan dari metode didaktif ini adalah tingkat keberhasilan yang sulit dievaluasi. Kita tidak akan pernah tahu apakah peserta didik dari pendidikan yang kita lakukan ini sudah paham atau belum dengan apa yang kita sampaikan. Yang jelas, peserta didiknya sangat pasif. Yang kedua adalah metode sokratik. Kalau metode sokratik ini dilakukan secara dua arah. Artinya pendidik memberikan sesuatu, yang terdidik pun memberikan sesuatu, entah itu dalam hal berdiskusi ataupun dalam hal ketika mereka saling memberikan pendapat. Kedua aspek dalam diskusi tersebut, yaitu pendidik dan terdidik, saling memberikan pendidikan atau saling memberikan materi. Entah itu pengalamannya, komentarnya, ataupun sanggahan, saran, masukan, semuanya diberikan oleh pendidik dan juga oleh mereka yang menjadi sasaran pendidikan. Nah, metode sokratik ini kemudian menjadi kreatif karena biasanya ditemukan hal-hal baru ketika metode ini dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan curah pendapat, yang awalnya mungkin kita hanya mengetahui beberapa hal mengenai satu konsep, kemudian karena banyak orang kemudian mencurahkan pendapatnya, memberikan idenya mengenai topik tersebut, maka kita memperoleh gambaran yang sangat lengkap mengenai suatu topik. Atau menggunakan metode demonstrasi, ketika melakukan demonstrasi atau bermain peran, semuanya ikut bermain, tidak hanya pendidik yang melakukan permainan di depan, tetapi si peserta didik pun ikut melakukan tindakan atau peran tersebut. Terkait dengan klasifikasinya, metode pendidikan kesehatan dibagi menjadi 3, berdasarkan sasaran yang akan kita tuju. Yang pertama adalah metode pendidikan individu.
Karena ketika kita memberikan ASKEP kepada keluarga, kita akan menghadapi 3 hal ini. Masih ingat kan sasaran keperawatan keluarga ada 3, keluarga sebagai klien, keluarga sebagai konteks, keluarga dalam komunitas. Jadi kalau keluarga sebagai klien, berarti metode pendidikan kelompok juga bisa di komunitas. Tetapi di dalam keluarga sendiri ada metode pendidikan individu. Untuk individu, yang bisa kita gunakan adalah bimbingan dan konseling. Ada perbedaan antara bimbingan dan konseling ya. Hal ini mungkin tidak asing bagi teman-teman yang baru lulus dari sekolah menengah atas. Sejak dulu ada bimbingan dan konseling ini khususnya kepada anak-anak remaja. Kenapa? Karena biasanya menyangkut kenakalan remaja dan lain-lain. Nah, bimbingan sendiri adalah penyampaian informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh si klien dalam bentuk pelajaran. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan si sasaran ini mengenai masalah yang sedang dihadapi. Jadi kalau kita sudah berhasil menyadarkan sasaran atau menyadarkan klien kita, maka kita berharap mereka memiliki pemahaman diri yang kemudian berkembang, bahwa mereka memiliki masalah atau bahwa mereka sedang bermasalah, seperti itu, atau mereka butuh bantuan. Lalu konseling sendiri adalah ketika si klien itu mulai terbantu oleh kita sebagai perawat dalam proses belajar sehingga dia bisa menerima dirinya sendiri. Jadi di proses bimbingan dia mengetahui masalahnya secara sadar, melihat bahwa ini yang sedang dihadapi. Lalu di konseling itu dia kemudian mulai berkomitmen untuk menerima semua masalah atau apa yang sedang dihadapi tersebut dan mulai realistis dalam melakukan proses penyelesaian atau mulai melihat alternatif-alternatif apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sadarkan dulu masalahnya apa, baru kita berikan alternatif dan mana yang mau dia pilih. Bimbingan dan konseling. Ada 3 tahapan konseling. Yang pertama, di tahap awal kita melakukan perkenalan, kita mengenal siapa sasaran kita juga mengenal kita. Di bidang keperawatan kita kenal dengan istilah bina hubungan saling percaya, kita melakukan kunjungan, kemudian kita melakukan dukungan lingkungan dalam hal lingkungan sosial, lingkungan psikologis, dan juga lingkungan fisik. Dalam dunia komunikasi, teman-teman tahu ya, kalau lingkungan itu tidak hanya lingkungan secara fisik, apakah itu di ruangan tertentu, ataukah di gedung tertentu seperti itu, tetapi juga lingkungan psikologis, interaksi antara sasaran kita dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin sasaran kita adalah seorang anak dalam suatu keluarga, maka bagaimana interaksinya dengan anggota-anggota keluarga lain, itu harus kita stabilkan dulu. Hubungannya harus baik dulu, lingkungannya harus mendukung, baru kita mulai bisa masuk untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi. Lalu di tahap pertengahan kita mulai menjelaskan masalah yang tadi itu. Jadi kita melakukan bimbingan dulu. Kita menuntun si klien, si sasaran ini untuk memahami masalahnya apa. Lalu kita berikan bantuan. Biasanya kalau masalah seperti itu, ada alternatif penyelesaian 1, 2, dan 3. Lalu biarkan dia memilih bersama dengan kita tuntun dia memilih dan kita ajak apakah dia mau berkomitmen untuk melakukan itu atau tidak. Mungkin proses ini membutuhkan waktu, jadi tidak hanya 1 kali kunjungan kemudian bisa jadi, tetapi mungkin 2 atau 3 kali kunjungan baru bisa dia bisa memberikan keputusan.
Lalu pada tahap akhir dari konseling, biasanya terjadi penurunan kecemasan dan ada perubahan perilaku. Tentunya perubahan perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang positif. Kalau perubahannya masih negatif, kita sebenarnya masih ada di tahap pertengahan. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan bagian dari bimbingan dan konseling juga, tetapi wawancara sendiri merupakan metode pendidikan kesehatan individu. Ketika kita ingin menggali lebih dalam, misalnya masalah apa yang sedang dihadapi oleh kliennya kita, itu kita lakukan dengan wawancara. Tidak cukup kita observasi saja, kita harus melakukan wawancara dan itu pun harus sangat mendalam. Misalnya, ketika kita menghadapi seorang individu, seorang remaja misalnya ya, yang menarik diri dari lingkungan sekolah, dan kita melakukan kunjungan ke rumahnya, di rumahnya ternyata dia selalu saja di kamar mengurung diri, dan terjadi perubahan sikap tidak seperti biasanya. Dan itu kita dapatkan dari data yang kita ambil dari keluarga. Maka kita mulai menggali kenapa dia melakukan itu. Kalau misalnya ini sudah pertemuan kedua dan ketiga dan kita lihat belum ada perubahan, kita gali lagi. Melalui wawancara kita gali lagi, kira-kira ada hambatan apa sih sampai si klien ini tidak berubah dan tidak jadi kriteria hasil yang kita tentukan tidak dapat tercapai. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi? Ataukah ada sesuatu yang terlewatkan oleh kita ketika kita melakukan pengkajian? Kita gali lagi melalui wawancara. Itu untuk metode pendidikan individu. Lalu untuk kelompok, ada ceramah. Ceramah ini kita berikan kepada sekelompok pendengar. Misalnya kepada seluruh anggota keluarga yang hadir pada saat kita memberikan pendidikan kesehatan, atau pada perwakilan-perwakilan dari keluarga di desa A, kita berikan ceramah misalnya seperti itu. Nah, kita harus tahu kapan kita menggunakan ceramah ini. Jadi karena ceramah ini adalah metode yang memiliki waktu yang terbatas, mungkin 1 jam saja atau mungkin 1,5 jam. Biasanya kalau sudah lebih dari 2 jam, pendengar sudah akan bosan. Jangankan orang awam, ketika mahasiswa saja yang dituntut untuk mempelajari hal tersebut saja, kalau sudah 2 jam di dalam kelas biasanya sudah mulai bosan dan mulai memikirkan bagaimana untuk meninggalkan kelas. Sehingga ceramah ini kita hanya pakai kalau si pendengar itu sebenarnya sudah tahu atau sudah memiliki dasar pengetahuan mengenai topik yang kita berikan. Dan kita hanya bertujuan untuk meningkatkan atau menyadarkan lagi, mengingatkan lagi mengenai topik itu. Misalnya mengenai COVID-19. Karena sekarang informasi yang didapatkan sudah sangat banyak, entah itu dari media massa, entah itu dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan atau di sekitar rumah, di sekolah. Maka kita melakukan ceramah hanya untuk mengingatkan lagi. Misalnya COVID itu disebabkan oleh virus, karena itu kita harus rajin cuci tangan, harus harus biasa memakai masker kemana-mana, menjaga jarak. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu, tapi kita ingatkan lagi, itu ceramah bisa kita gunakan. Jadi mereka hanya butuh untuk dimotivasi lagi. Lalu yang selanjutnya adalah ceramah ini kita gunakan kalau kelompok atau sasaran itu berada dalam jumlah kelompok yang besar. Bukan 1-2 orang saja, 10-20 orang saja, tetapi mungkin satu kelas 50 orang seperti itu, atau 100 orang. Kalau terlalu banyak seperti itu, tentunya tidak akan efektif kalau kita memberikan suatu topik dengan metode diskusi. Kelasnya sangat besar soalnya. Jadi, kalaupun menggunakan diskusi misalnya, itu pun harus dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Karena itu ceramah
cocok diberikan kepada kelompok yang besar. Selanjutnya, menekankan atau mengulangi apa yang sudah dipelajari dan sasaran mampu memahami kata-kata yang digunakan. Kalau itu adalah topik yang baru, maka harus disederhanakan. Kalau bisa, sesuatu yang masih asing itu bisa dijelaskan dengan lebih mudah dan lebih teknis. Tetapi kalau sudah diketahui, maka akan lebih bagus lagi. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok kita lakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan pendapat. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu mendominasi, kita berikan kesempatan juga kepada anggota lain yang mungkin masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapat. Sehingga ketika melakukan diskusi kelompok, kita usahakan kelompoknya tidak terlalu besar. Kenapa? Kalau kelompoknya terlalu besar, anggota kelompok yang lain memiliki kemungkinan untuk tidak mengeluarkan pendapat, hanya mengikuti saja apa yang dibicarakan, walaupun sebenarnya mungkin mereka ingin mengeluarkan pendapat. Nah, ini kita lakukan syaratnya problem atau topik yang kita angkat itu menarik. Kalau menarik, ya pasti menarik untuk didiskusikan. Tetapi kalau misalnya problemnya tidak menarik, orang tidak akan tertarik untuk mengeluarkan pendapat mengenai topik itu. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pendidikan kesehatan menggunakan diskusi kelompok, teman-teman harus bisa mencari satu topik yang sangat menarik untuk bisa didiskusikan. Topik yang lagi hangat, atau topik yang mungkin sensitif, atau topik yang sedang dibicarakan, atau tidak pernah habis-habisnya dibicarakan. Topik tersebut atau problem tersebut pun harus sudah dikenal oleh semua anggota kelompok. Dan suasananya kalau melakukan diskusi kelompok ini lebih informal. Jadi karena lebih informal, maka semua orang, setiap orang dalam kelompok akan merasa rileks sehingga bisa mengeluarkan pendapat, apapun pendapatnya. Yang selanjutnya adalah teknik kasus. Untuk teknik kasus, biasanya pendidik akan memberikan satu kasus tertentu, topik tertentu, kemudian kasus tersebut akan dianalisis, dan setelah dianalisis dalam kelompok, kasus tersebut akan didiskusikan. Jadi sebagai contoh, ketika teman-teman ingin memberikan penyuluhan mengenai misalnya COVID-19, misalnya penularan COVID-19, teman-teman sebagai pendidik harus bisa membuat sebuah kasus ataupun mungkin mengambil kasus dari laporan media massa, ataupun laporan dari Kementerian Kesehatan, ataupun laporan dari WHO. Teman-teman sampaikan kasus itu kepada para peserta didik. Setelah kasus tersebut disampaikan, teman-teman minta peserta didik untuk menganalisis. Kira-kira menurut mereka bagaimana pendapat mereka mengenai kasus itu. Teman-teman bisa buat kisi-kisi apa yang harus dianalisis. Misalnya penularannya melalui apa saja kalau berdasarkan kasus ini. Apakah hal tersebut sama dengan yang sedang dihadapi di daerah tersebut? Misalnya kasus itu adalah kasus dari luar daerah, seperti itu. Lalu misalnya di daerah ini masih zona hijau, belum tersentuh oleh COVID-19. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Karena kita bercermin dari kasus yang sudah diberikan. Semuanya menganalisis kasus tersebut dengan detail. Setelah itu mereka akan diskusikan. Itu teknik kasus. Metode selanjutnya adalah kuliah. Kalau kuliah teman-teman sudah tahu ya, karena sudah mempraktikannya secara langsung dan bisa menilai kuliah itu seperti apa, kapan kita menggunakan kuliah, lalu kekurangan dan kelebihan kuliah seperti apa. Kalau konferensi, ketika
beberapa orang ya, dengan melakukan sebuah pertemuan untuk berbagi informasi, ide maupun pengalaman tentang suatu topik. Jadi, ketika ada konferensi, orang-orang tersebut akan saling berdiskusi, kemudian mungkin akan menemukan hal baru dari hasil diskusi tersebut. Semua hal baru, sikap dan opini yang kemudian terbentuk diperiksa secara periodik, artinya tidak hanya cukup sampai satu kali konferensi tersebut, tetapi akan dilanjutkan secara rutin, mungkin 2 atau 3 kali, atau mungkin dalam setahun konferensi itu akan dilakukan 3 kali. Misalnya kali pertama, kali kedua, dan kali ketiga. Kalau sampai kali ketiga biasanya akan dinilai apakah si sasaran ini memiliki perubahan dalam kognitif, ataupun dalam keterampilan, ataupun sikap sesuai dengan yang menjadi tujuan dari pendidik. Jadi menggunakan metode konferensi ini memang waktunya cukup panjang. Satu kali pertemuan mungkin 1 atau 2 hari, atau mungkin 1 hari saja, tetapi tidak cukup sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, beberapa waktu kemudian mereka akan bertemu lagi, kemudian akan dievaluasi. Jadi pendidik akan mengevaluasi kira-kira efektif tidak materi yang diberikan. Itu konferensi. Dan selanjutnya adalah simulasi. Kalau simulasi berarti kita menirukan sesuatu kondisi sehingga kita bisa mencari jalan pemecahan masalah dari suatu kondisi seperti itu. Nah, dalam simulasi yang bisa kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah role playing, role reversal, soliloquy, doubling, multiple role playing, dan role rotation. Role playing adalah memainkan suatu peran dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan atau wawasan yang lebih luas terhadap suatu perilaku baru. Sebagai contoh, ketika ada dosen yang meminta teman-teman untuk melakukan role play, ada yang menjadi tenaga kesehatan dan ada yang menjadi masyarakat. Teman-teman dalam suatu sisi merupakan mahasiswa calon tenaga kesehatan, tetapi teman-teman sendiri belum bisa disebut sebagai tenaga kesehatan. Dengan melakukan role playing, maka teman-teman akan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai tenaga kesehatan, dalam hal ini sebagai perawat. Kalau teman-teman melakukan role play sebagai perawat, teman-teman bisa membayangkan perawat itu capeknya seperti apa. Mungkin tidak seperti aslinya ketika teman-teman jadi perawat, tetapi setidaknya teman-teman bisa memiliki bayangan pekerjaannya perawat itu seperti apa ketika harus berhadapan dengan pasien, kemudian pasiennya ternyata di luar dari apa yang diinginkan atau apa yang dipikirkan. Misalnya ternyata pasiennya itu sangat pintar, bahkan mengetahui segala sesuatu lebih dari tenaga kesehatan sendiri, misalnya seperti itu. Walaupun yang diketahui mungkin banyak yang keliru, apa yang harus dilakukan? Hal-hal seperti itu, hambatan-hambatan seperti itu yang kemudian teman-teman bisa pelajari, bahwa perawat itu tidak hanya pergi kemudian melakukan asuhan keperawatan secara mulus, tetapi ada hambatan-hambatan tertentu yang mungkin bisa dihadapi oleh perawat ketika bertemu dengan pasien. Sehingga ketika melakukan role play, role playing, maka teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru mengenai peran perawat kepada klien, entah itu di rumah sakit, di keluarga, ataupun di komunitas. Nah, kalau role reversal, kita memandang suatu masalah dari sudut pandang orang lain dengan cara memerankan peran orang lain tersebut. Sebagai contoh, misalnya seorang anak yang datang ke rumah sakit kemudian ingin harus dirawat, tetapi anak tersebut
ya karena baru pertama kali datang ke rumah sakit, masih asing dengan semua hal yang ada di rumah sakit, mungkin takut dengan peralatan yang ada atau takut dengan tenaga kesehatan yang ada, maka satu cara untuk meminimalkan ketakutan atau kecemasan tersebut adalah meminta anak untuk melakukan role reversal. Jadi anak diminta untuk melakukan sebuah peran sebagai seorang dokter misalnya. Kemudian kita berikan boneka atau berikan mainan sebagai pasiennya. Jadi si anak tersebut membayangkan si pekerjaannya si dokter itu dengan cara melakukan perannya si dokter. Jadi kalau dokternya atau si perawatnya itu bertujuan untuk memeriksa suhu, si anak diberikan termometernya dulu, kemudian suruh anaknya periksa ke orang lain atau periksakan dulu ke orang tuanya, atau misalnya ada boneka, anaknya melakukan peran itu terlebih dahulu, dan kemudian ketika dia lakukan maka mungkin dia akan merasa oh tidak berbahaya tindakan ini, maka dia akan mau untuk dilakukan tindakan. Itu role reversal. Jadi ketika perawat bertukar peran dengan si pasien, salah satu contohnya seperti itu. Solo cue itu role playing, di mana saat-saat tertentu role play dihentikan dan aktor diwawancarai mengenai perasaan atau sikapnya terhadap peran yang dimainkan. Jadi ketika role playing yang role reversal di atas dilakukan, maka kita tidak akan menghentikan si aktor ketika melakukan peran. Misalnya ketika si anak itu melakukan tindakan pengecekan suhu atau mengecek pernapasan menggunakan stetoskop, kita tidak akan hentikan. Tetapi ketika kita menggunakan solo cue, maka pada saat-saat tertentu anak akan kita hentikan, kemudian kita tanyai, kira-kira bagaimana, sakit tidak ketika diperiksa, apakah saya menangis, apakah bonekanya menangis, apakah ibunya menangis, tidak toh begitu. Jadi kita tanyakan lagi perasaan dari anak atau perasaan dari si klien, lalu sikapnya seperti apa terhadap peran tersebut. Jadi sekarang adik masih takut sama perawat, seperti itu. Kita harus pastikan hal itu kalau menggunakan solo cue. Lalu soliloquy, lalu doubling. Kalau doubling ini ketika melakukan role play, sasaran duduk di sebelah atau berdiri di belakang aktor. Jadi orang lain yang kita jadikan sasaran pendidikan kesehatan tidak melakukan peran itu secara langsung, tetapi orang lain yang akan melakukan peran itu dan secara periodik menginterupsi role play untuk mengekspresikan pandangannya. Jadi akan ada orang lain yang melakukan peran. Si pasiennya ini atau si kliennya ini akan menjadi pihak ketiga yang memberikan pendapat mengenai peran tersebut. Peran tersebut bisa saja adalah peran dari si sasaran. Misalnya sasarannya adalah pasien yang mengalami suatu masalah kejiwaan. Kejiwaannya belum berat, masih ringan. Kemudian karena dia tidak mampu mengekspresikan, kita coba meroleplaykan, kemudian kita berikan kesempatan agar dia dapat menginterupsi peran tersebut kapan saja. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang dialami atau tidak. Lalu multiple role playing, ketika kita berikan kesempatan pada beberapa orang sasaran dalam waktu yang bersamaan untuk memerankan satu peran. Jadi ada satu peran tetapi ada beberapa orang sasaran yang memainkannya dalam waktu yang bersamaan. Lalu para partisipan ini kemudian dimendiskusikan peran yang dimainkan. Sebagai contoh, ada beberapa anak di rumah sakit, kemudian mereka diminta untuk menjadi dokteran dalam waktu yang sama atau perawat-perawat dalam waktu yang sama. Lalu mereka akan dimintai kita akan meminta pendapatnya mereka mengenai peran yang sudah dimainkan. Lalu rotation, ketika ada beberapa peran dan kemudian kita gilir, misalnya ada satu pendidik, kemudian ada 3 orang terdidik,
3 orang peserta didik maksudnya, dan ada 5 peran yang harus dimainkan. Pendidik melakukan 1 peran, kemudian peserta didik pertama 1, sampai semua peran tersebut habis dimainkan. Seperti itu. Jadi merotasi semua peran agar dapat dimainkan dengan baik, dengan efektif, dengan maksimal. Itu untuk simulasi. Selanjutnya ada metode yang dinamakan bola salju. Bola salju ini sendiri teknik ketika kita ingin mencari tahu pendapatnya suatu kelompok, mungkin dalam jumlah yang besar, tetapi kita ingin mengetahui pendapatnya mereka dari yang paling kecil sampai besar. Jadi misalnya dalam suatu kelas ada 12 orang, kita berikan satu topik, misalnya topik mengenai the new normal after COVID-19, misalnya seperti itu. Mereka pikirkan dulu, secara individu mereka pikirkan dulu the new normal after COVID-19 itu seperti apa, lalu mereka dipasang-pasangkan. 2 orang menjadi satu kelompok, mereka akan diskusikan hasil pemikirannya mereka yang secara individu tersebut dalam kelompok mereka masing-masing. Berarti ada 6 kelompok sekarang. Setelah itu, beberapa menit kemudian dalam waktu yang ditentukan, mereka dihentikan, 2 kelompok dilebur menjadi 1 kelompok. Artinya 1 kelompok sekarang sudah berisi 4 orang kan. Jadi sekarang sudah tinggal 3 kelompok saja. 4 orang tersebut kemudian mendiskusikan hasil pembicaraan sebelumnya. Mereka mengambil keputusan karena hasil itu akan disatukan dalam satu kelas. Jadi kalau misalnya satu kelas itu ada 50 orang, dibagi berdua, kemudian dari berdua menjadi berempat menjadi berdelapan menjadi ber-16, sampai seluruh kelas itu menjadi satu kelompok yang besar. Dan didapatkan satu konsep atau satu kesepahaman umum tentang topik yang dibicarakan. Selanjutnya brainstorming. Brainstorming ketika kita menginginkan ide atau pendapat dari peserta didik. Jadi kita berikan suatu masalah, suatu topik, kemudian setiap sasaran atau setiap orang yang hadir akan memberikan ide mengenai topik tersebut. Sebagai contoh, ketika saya menunjukkan sebuah gambar mobil kepada beberapa orang dalam suatu kelas. Beberapa orang tersebut saya minta untuk mendeskripsikan gambar mobil tersebut. Mungkin banyak ide yang akan muncul. Mungkin ada yang mengatakan itu adalah alat transportasi. Tetapi mungkin ada juga yang mengatakan itu adalah benda yang mahal. Mungkin ada juga yang mengatakan itu adalah benda yang sangat berat. Ada yang mengatakan itu adalah benda yang bisa berjalan dengan bahan bakar tertentu. Jadi sudut pandang setiap orang itu memandang suatu masalah itu berbeda-beda. Ketika kita memberikan satu masalah atau satu topik, kemudian kita brainstorming, kita minta pendapat dari masing-masing, maka kita bisa mendapatkan suatu konsep yang sangat kaya, yang sangat mendetil. Misalnya saya hanya memberikan satu gambar mobil yang kecil, tetapi konsepnya mungkin satu papan tulis pun tidak cukup untuk menuliskan setiap ide yang muncul. Ada yang melihat dari sisi ekonomi, ada yang melihat dari warna, ada yang melihat dari berat ringannya, ada yang melihat dari kegunaannya, mungkin ada yang melihat dari dimensinya, tinggi dan lebarnya, mungkin ada juga yang melihat dari brandnya apa, mereknya apa. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dari brainstorming ini. Nah, semua ide-ide tersebut kemudian ditulis dalam flip chart atau papan tulis. Setelah itu kita akan menyimpulkannya secara bersama-sama. Jadi ketika menuangkan pendapat itu tidak ada ide yang salah dan tidak ada
tidak ada ide yang salah sama sekali. Jadi tidak boleh ada komentar dari siapapun mengenai ide tersebut. Nantinya semua ide itu akan disatukan menjadi sebuah kesimpulan. Lanjut lagi ke seminar dan simposium. Ada perbedaan antara seminar dan simposium. Seminar adalah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang, biasanya lebih dari 5 orang, untuk membahas satu topik di bawah pimpinan seorang expert atau seorang ahli. Kalau simposium sendiri, pertemuan terbuka, sasarannya tidak dibatasi dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek tentang aspek yang berbeda-beda, tetapi dengan topik yang sama. Jadi kalau seminar itu suatu topik di bawah pimpinan satu orang ahli yang paling mengerti, seorang keynote speaker, maka simposium ada beberapa pembicara, tetapi mereka melihat topik tersebut dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berbeda dengan konferensi tadi ya. Kalau konferensi tadi hampir sama konsepnya, membicarakan tentang suatu masalah, tetapi kemudian tidak hanya cukup dengan pembicaraan tersebut, peserta didik atau sasaran dari pendidikan kesehatan akan dievaluasi secara rutin untuk melihat perubahan yang terjadi. Demonstrasi sendiri adalah suatu cara penyajian atau suatu metode yang bertujuan untuk menunjukkan atau menjalankan suatu prosedur SOP, tindakan ataupun cara menggunakan suatu prosedur. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin mempraktikkan tentang cara untuk mengukur tekanan darah, maka teman-teman pendidik akan melakukan teknik demonstrasi. Jadi akan ditunjukkan dulu kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pengukuran tekanan darah kepada salah satu peserta didik, kemudian peserta didik saling mengukur tekanan darah. Ketika melakukan demonstrasi, maka keterlibatan dari peserta didik sangat tinggi dan biasanya akan tertinggal dalam ingatan ataupun akan tertinggal dalam ingatannya peserta didik dengan maksimal ketika melakukan demonstrasi, karena tindakan itu dilakukan dengan secara langsung. Ada pameran ini adalah penataan benda asli, model, gambar, poster, atau media-media yang lain untuk dipelajari oleh orang lain. Ketika teman-teman mempelajari mengenai anatomi manusia, maka akan dipamerkan patung anatomi, misalnya patung anatomi yang memuat tentang tulang-tulang atau tentang otot atau tentang organ-organ tertentu. Patung itu bertujuan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi peserta didik. Jadi ketika menggunakan pameran, kita bisa memperoleh banyak informasi dari benda yang dipajang, entah itu benda yang asli, poster, benda dalam bentuk gambar, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pelatihan melekat atau coaching. Kalau pelatihan melekat ini hampir sama seperti demonstrasi, tetapi lebih rutin atau lebih intens dilakukan. Kenapa? Karena kita bertujuan untuk melatih suatu tindakan kepada sasaran individu ataupun kepada keluarga untuk dilakukan. Jadi ini lebih rinci dan lebih intens daripada demonstrasi. Kalau demonstrasi mungkin satu kali saja ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa mungkin di laboratorium. Tapi kalau pelatihan melekat ini dilakukan 2, 3, bahkan berkali-kali sampai si individu menjadi mandiri dalam melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, ketika teman-teman menemukan pasien di rumah sakit dengan diabetes mellitus,
Kemudian karena pasien ini baru pertama kali menderita diabetes mellitus dan sekarang mau pulang ke rumah, teman-teman mengajarkan bagaimana caranya untuk melakukan injeksi subkutan untuk memasukkan insulin. Yang teman-teman lakukan adalah melatih pasien tersebut sebelum pulang ke rumah bagaimana cara melakukan suntikan, sudutnya berapa derajat, lalu dosisnya seperti apa, lalu langkah pertama sebelum melakukan suntikan, langkah terakhir setelah melakukan suntikan, apa yang harus dilakukan untuk membuang jarum suntik setelah digunakan, dan lain-lain. Semua itu dipelajari dan dituntun langkah demi langkah oleh pendidik atau pemberi materi. Sehingga pada fase awal, karena ini adalah sesuatu yang biasanya baru, pada fase awal pelatih akan berperan sangat aktif. Pelatih yang akan merencanakan setting, tempatnya di mana, bahan-bahan yang digunakan, alat apa yang akan digunakan juga, waktunya seperti apa, akan semuanya diatur oleh pelatih. Si peserta didik hanya bersiap untuk menerima materi yang diberikan atau materi pelatihan yang diberikan. Nah, dalam pelatihan melekat ini yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus bisa mempersiapkan orang lain yang untuk bertindak sebagai pemeran pendukung. Misalnya ketika kita memberikan pelatihan kepada individu dalam satu keluarga, kita harus tahu anggota keluarga lain mana yang paling berperan untuk mendukung orang ini. Karena orang tersebut pun harus diajari atau harus diedukasi mengenai tindakan yang kita berikan, sehingga ketika terjadi mungkin sesuatu yang membuat si pasien atau klien ini menjadi lalai untuk melakukan tindakan tersebut, maka ada orang lain yang bisa dengan segera mengambil alih tindakan tersebut untuk dilakukan. Oke, itu pelatihan melekat. Lalu kelas untuk metode selanjutnya adalah metode pendidikan massa. Ini kita lakukan jika target sasaran yang kita inginkan itu sangat besar. Komunikasi massa atau public speaking merupakan teknik public speaking sendiri merupakan teknik yang melibatkan banyak orang, sangat banyak orang, sehingga kita memberikan suatu orasi atau suatu pidato kepada orang di hadapan orang banyak. Ini hampir sama seperti ceramah, tetapi biasanya ceramah itu hanya dalam lingkup yang lebih kecil dari public speaking. Kalau public speaking seperti ketika Menteri Kesehatan memberikan himbauan mengenai cara pencegahan COVID-19, atau ketua gugus atau ketua Satgas COVID-19 Indonesia memberikan informasi mengenai kabar terkini dari COVID-19, itu kan sasarannya sangat luas, satu negara Indonesia, itu menggunakan public speaking. Yang kedua, menggunakan komunikasi massa. Artinya kalau komunikasi massa kita menggunakan media massa yang ada, entah itu internet, televisi, radio, koran, dan sebagainya. Itu untuk komunikasi massa. Jadi ketika sasaran kita sangat banyak. Lalu selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran. Kalau tadi kita berbicara mengenai metode pembelajaran, sekarang kita berbicara mengenai media pembelajaran. Media artinya alat bantu pendidikan kesehatan. Alat-alat yang digunakan untuk membantu kita sebagai pendidik menyampaikan materi yang kita sudah siapkan. Manfaatnya, yang pertama menimbulkan minat sasaran. Kenapa? Kalau tidak menggunakan alat peraga, kalau kita menggunakan metode pidato seperti itu tanpa alat peraga ya, maka orang akan bosan. Dan kalau sudah bosan, berarti mereka akan mudah meninggalkan kita
walaupun kita sedang memberikan edukasi. Jadi kita harus berusaha untuk mengambil perhatiannya mereka dengan cara menggunakan peraga-peraga tertentu atau media-media tertentu. Sebagai contoh, dibanding menggunakan pidato atau ceramah, kita gunakan saja pemutaran film yang lebih menarik, misalnya seperti itu. Lalu mencapai sasaran yang lebih banyak, kalau kita tidak menggunakan media dan secara langsung berbicara, berapa banyak sih yang bisa mendengarkan kita? Paling satu ruangan saja kan yang bisa mendengarkan kita. Kalau konser misalnya seperti itu, ya paling orang yang ikut konser saja yang bisa mendengarkan kita. Tetapi kalau kita menggunakan media, misalnya menggunakan handphone, menggunakan media massa, menggunakan buku, poster, lebih banyak orang yang akan melihat pendidikan kesehatan kita. Lalu mengatasi banyak hambatan. Hambatan di sini adalah misalnya hambatan waktu, hambatan tempat atau ruang, hambatan misalnya sasaran kita memiliki pendidikan yang mungkin rendah sehingga tidak mampu untuk memahami apa yang kita bicarakan. Kalau langsung kita bicarakan dan selesai saat itu juga, kita bisa menggunakan media untuk mempermudah mereka memahami apa yang kita sampaikan. Lalu merangsang sasaran untuk meneruskan pesan pada orang lain. Ketika kita menggunakan media, akan lebih mudah untuk disebarluaskan daripada kalau tanpa media. Memudahkan penyampaian informasi, memudahkan menerima informasi, mendorong keinginan untuk mengetahui. Hal ini terkait dengan menimbulkan minat sasaran. Lalu membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. Artinya kita mampu untuk meyakinkan mereka mengenai apa yang sudah mereka dengarkan. Terkadang kalau hanya mendengarkan saja, mereka ketika beberapa waktu kemudian berusaha untuk mengingatnya, biasanya orang akan mengatakan kalau tidak salah dengar ya, atau kalau tidak salah paham, waktu itu pembicaranya mengatakan seperti ini. Tapi kalau menggunakan media itu bisa tertulis atau bisa bentuk gambar atau bisa berbentuk benda atau mungkin dalam berbentuk buku, buklet, ada buktinya. Jadi tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi pemahamannya si sasaran itu akan tetap pada jalurnya sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Media pembelajaran sendiri terbagi atas 3, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Kita mulai dari media visual. Media visual berarti media yang menggunakan memanfaatkan indera penglihatan ya, yang bisa kita lihat. Jadi media visual sendiri ada 4. Kita lihat satu-satu ya. Dari media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan ide, fakta, presentasi, gagasan melalui kalimat, angka-angka maupun simbol, dan juga gambar. Sebagai contoh, grafik yang ada di slide ini adalah grafik kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia tanggal 22 April. Kita bisa lihat kalau ada gambar-gambar di sana, ada yang berwarna merah. Merah itu artinya simbol untuk kasus yang total kasus. Lalu biru itu kasus aktif, hijau itu yang menjadi kekecilan di sini. Lalu yang orange itu adalah kasus yang meninggal. Dari grafik ini kita mudah membaca kalau sejak tanggal 1 sampai tanggal 22 April itu terus terjadi kenaikan. Kita bisa memprediksi kalau yang lebih tinggi, lebih banyak kasus yang sembuh daripada kasus yang meninggal, misalnya seperti itu. Jadi media grafis ini salah satu keunggulannya adalah untuk mengilustrasikan dan juga memperjelas sajian ide ataupun topik yang ingin kita bicarakan. Selain itu menarik perhatian
karena biasanya dalam berbentuk gambar sehingga menarik perhatian orang untuk membaca dan menganalisisnya, mudah diingat. Jadi itu ya kelebihan media grafis, mempermudah dan mempercepat pemahaman, dilengkapi warna-warna, pembuatannya mudah, harganya murah. Kelemahannya sendiri, butuh orang dengan keterampilan khusus untuk membuatnya. Karena sangat padat informasi yang ada di media grafis tersebut, butuh orang yang memiliki keterampilan dalam membuat media grafis. Lalu penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Ya, misalnya kalau poster. Jadi contoh dari media grafis ini selain grafik adalah diagram, bagan, sketsa, poster, papan pengumuman, papan flanel dan sebagainya. Nah, salah satu kelemahannya adalah media ini hanya berupa unsur visual. Kecuali mungkin kita hidup di eranya Harry Potter ya, kalaupun itu ada di dunia di mana poster bisa berbicara atau bisa mengeluarkan suara, mungkin itu akan berbeda. Lalu yang kedua adalah media bahan cetak. Yang dimaksud di sini adalah buku, textbook atau modul ataupun panduan praktikum dan sebagainya. Media cetak ini kelebihannya dapat menyajikan pesan dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena biasanya buku itu berlembar-lembar, bisa ratusan lembar sampai mungkin ada yang ribuan lembar. Informasi dapat dipelajari sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Kenapa? Karena tidak harus media tersebut dikuasai dalam satu waktu. Kalau orangnya cepat, mungkin 100 lembar dalam satu hari bisa diselesaikan. Tetapi kalau orangnya lambat dalam membaca, apalagi kalau itu bukan minatnya, maka mungkin buku yang setipis 10 halaman pun tidak akan bisa habis dibaca dalam waktu 2 atau 3 hari, misalnya seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan, kalau itu misalnya harus dibaca karena ujian tengah semesternya diambil dari buku itu, ya pasti akan diselesaikan walaupun bacanya dalam 1 malam atau dalam 2 jam sebelum ujian. Kalau terkait dengan minat, kalau itu buku yang disukai, media bahan cetak yang disukai, ya pasti akan dibaca dengan sangat cepat dibandingkan kalau buku tersebut adalah sesuatu yang menurut sasaran sangat membosankan. Media bahan cetak ini dapat dipelajari kapan saja, di mana saja, dan mudah dibawa. Lebih menarik dengan gambar dan warna, dan kalau ada perbaikan mudah dilakukan, bisa dicetak lagi ya. Kelemahannya butuh waktu pembuatan yang sangat lama. Jadi menulisnya saja sudah lama. Mungkin percetakannya sekarang cepat ya, tapi proses penulisannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu bahan cetak yang tebal dapat membosankan dan mematikan minat. Apalagi kalau bahan cetak yang dimaksud adalah buku patofisiologi seperti itu akan sangat membosankan. Tetapi mau tidak mau harus dibaca kalau itu kebutuhan untuk mahasiswa keperawatan ya. Bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Kenapa? Karena dicetak itu jadi akan mudah rusak dan sobek, apalagi kalau digunakan terus menerus. Apalagi kalau misalnya bahan cetakannya jelek ya, hanya dijilid atau kertasnya jelek, ya pasti mudah rusak. Untuk media gambar, yang dimaksud media gambar di sini adalah foto. Kelebihannya sendiri dibandingkan dengan grafis ya, media foto lebih konkret. Jadi media gambar ini dihasilkan melalui proses fotografi sehingga lebih menyerupai dan sangat menyerupai aslinya. Dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Misalnya ketika kita melihat gambar yang ada di slide ini, kita bisa menentukan penyakit apa itu penyakit kulit ya, herpes ya, dan bisa langsung
kita bedakan dengan jerawat misalnya dibandingkan kalau menggunakan sketsa atau menggambar secara manual. Pasti jauh berbeda hasilnya. Pembuatannya mudah dan harganya murah memang. Tetapi biasanya ukurannya terbatas. Kenapa? Kalau fotografi itu ya paling besar kalau dibuat spanduk atau kalau dibuat baliho, tetapi biasanya kecil-kecil kalau dicetak dan kurang efektif untuk kelompok besar. Berapa banyak foto yang mau diperbanyak untuk misalnya kalau kita menghadapi kelompok yang besar. Lalu kalau perbandingan yang kurang tepat, maka akan menimbulkan kesalahan persepsi. Jadi betul-betul membutuhkan ketelitian dalam melakukan fotografi juga. Terkadang ada foto yang kalau kita lihat harus dilihat 2-3 kali baru kita menyimpulkan bahwa yang kita lihat itu betul seperti yang kita pikirkan. Itu karena proses pengambilannya dari sudut pengambilan foto yang bisa menimbulkan kesalahan persepsi. Selanjutnya ada media proyeksi diam yang diproyeksikan. Jadi media visual ini diproyeksikan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan saja. Yang dimaksud di sini adalah media OHP dan OHT, overhead transparency dan overhead projector. Kedua media ini tidak dapat dipisahkan. Yang OHT, transparency, ketika kita operasikan, kita butuh OHT untuk dapat diproyeksikan misalnya di dinding atau di papan tulis. Nah, media ini cocok untuk semua ukuran ruangan. Kenapa? Karena bisa kita taruh di mana saja, di ruangan yang sempit atau di ruangan yang luas, bisa kita operasikan. Lalu menarik karena memungkinkan penyajian yang lebih variatif disertai dengan warna-warna yang menarik. Mudah dioperasikan. Kenapa? Karena kita hanya perlu untuk menaruh transparansi yang sudah kita tulisi materi-materi ataupun gambar-gambar, kemudian kita taruh satu-satu ke transparan ke OHT-nya. Media ini juga dapat digunakan berulang-ulang dengan pesan yang maksimal dan waktu yang minimal. Tetapi kelemahan dari media ini adalah mudah kacau. Kenapa? Karena merupakan urutan yang lepas, bukan seperti buku yang sudah dijilid atau dibuat menjadi satu, tetapi ada medianya sendiri, transparansinya sendiri adalah lembaran-lembaran yang tidak disatukan, harus dilepas. Kalau disatukan malah tidak bisa dipakai nanti. Jadi dilepas, jadi kita harus taruh satu-satu. Jadi kita perlu perencanaan matang dalam pembuatan dan penyajian. Dalam pembuatannya saja sudah perlu perencanaan yang matang, apalagi dalam penyajian. Misalnya slide pertama dulu, lembar pertama dulu, baru lembar kedua. Kalau lembarannya sudah kocar-kacir, maka kacau. Oke, itu untuk media proyeksi diam. Lalu ada media audio. Media audio ada radio dan juga alat perekam pita magnetik. Kita lihat media audionya dulu, radionya dulu. Media radio ini teman-teman tahu ya, jadi program di radio itu sangat bervariasi, sangat banyak. Tinggal kita tunggu kapan akan disiarkan, seperti itu. Jadi karena dipancarkan lewat pancaran gelombang, maka bisa ditemukan di mana saja, tanpa harus menggunakan aplikasi tertentu misalnya. Bahkan sekarang pun radio sudah diintegrasikan dalam handphone.
Jadi hampir semua orang memiliki media radio ini. Kelebihan media radio ini yang lain adalah mobile, dapat dibawa kemana-mana, jangkauan luas, cocok untuk pengajaran bahasa karena kita menekankan pada indera pendengaran sehingga bisa bermanfaat bagi misalnya siswa-siswa untuk melakukan pembelajaran bahasa. Lalu murah. Masalahnya, kelemahan dari media radio ini adalah komunikasinya yang hanya dilakukan satu arah, tidak bisa dua arah, kecuali mungkin ada program radio interaktif, tetapi itu pun sangat terbatas biasanya. Lalu cepat membosankan. Kenapa? Karena programnya ya sudah dapat diprediksi setelah ini, program berikutnya sudah dapat diprediksi. Dan terakhir adalah tidak bisa diulang-ulang. Kalau sudah lewat, program berikutnya disiarkan, maka program sebelumnya tidak bisa diulang lagi. Itu media radio. Jadi kita tidak bisa sesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik, kecuali ketika kita melakukan pencast dengan cara iklan, memberikan iklan di radio. Iklan itu karena waktunya sangat singkat, mungkin 1 atau 2 menit saja, maka dapat diulang-ulang, dapat disiarkan berulang-ulang. Mungkin 1 jam bisa disiarkan 5-6 kali. Alat perekam pita magnetik ini adalah kaset tape recorder ya, yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Sekarang media ini sudah jarang digunakan, mungkin tidak ada yang menggunakan ini lagi, tetapi yang masih ada sampai sekarang adalah kaset CD ya, pengganti dari kaset tape recorder ini. Nah, ini kelebihannya, rekamannya dapat dihapus. Jadi ketika sudah penuh kita rekam, kita dapat hapus dan rekam lagi dari awal. Mengembangkan daya imajinasi. Ini berkaitan dengan secara audio, metode dari alat ini. Lalu dapat diputar berulang-ulang, mudah digandakan, daya jangkauan terbatas. Nah, ini adalah kelemahannya. Daya jangkauan ini tidak seperti radio. Kalau radio karena dipancarkan lewat gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar, maka bisa sampai ke penjuru-penjuru. Tetapi kalau kaset ini secara fisik kasetnya harus hadir dulu baru bisa diputar. Jadi jangkauannya terbatas. Dan yang terakhir, biaya penggandaan yang jauh lebih mahal dari radio. Karena kalau digandakan berarti kita harus membeli kaset yang baru. Yang terakhir adalah media audiovisual. Kita lihat media audiovisual. Yang pertama, media audiovisual diam. Media audiovisual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Tetapi gambar yang dihasilkan adalah gambar yang diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Ya, sebagai contoh slide ini ya, slide PPT, film strip bersuara, mungkin tidak familiar ya. Tapi yang familiar itu adalah slide PPT seperti yang saya gunakan sekarang. Lalu kelebihan dan kelemahan media ini tidak jauh berbeda dengan media proyeksi diam. Hanya saja pada media audiovisual diam ini ada aspek suara. Ketika sudah jadi video, maka akan ada istilah khusus. Tetapi ketika masih berbentuk PPT, maka itu adalah media audiovisual diam. Yang kedua adalah film. Film ini yang saya maksud tadi dengan video. Ketika saya membuat video dan menyampaikan materi, saya memasukkan video dan
membagikannya kepada teman-teman, maka saya sedang menggunakan metode film. Walaupun saya tidak langsung melakukan peran di sana, hanya suara saya yang ada, tetapi berbentuk video. Nah, dengan film ini kita dengan jelas dapat menjelaskan sesuatu kepada sasaran. Jadi tidak ada hambatan ketika kita melakukan penjelasan materi, dan dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Kenapa? Karena dapat diakses kapan saja, dapat dilihat kapan saja. Lebih realistis, dapat diulang-ulang, memberikan kesan mendalam, apalagi kalau filmnya itu adalah sesuatu yang ada perannya, ada peran di dalam. Misalnya ketika kita membuat video praktikum cara pijat bayi atau cara membantu persalinan, itu adalah sesuatu yang sangat lebih realistis, mendekati aslinya, sehingga itu akan memberikan kesan yang mendalam bagi orang yang menonton. Lalu harga produksi yang mahal ini adalah kelemahan dari media film ini. Walaupun bagus, sangat realistis, memiliki kesan yang lebih mendalam dari semua media yang lain, namun harga produksinya sangat mahal. Memerlukan waktu dan tenaga dalam pembuatan. Untuk membuatnya saja, perencanaannya harus dipikirkan secara matang. Narasinya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa. Lalu ketika melakukan pembuatan filmnya juga harus direncanakan dengan matang. Siapa saja pemerannya harus direncanakan dengan matang. Lalu memerlukan operator khusus, karena film membutuhkan kameramen ya. Tidak semua orang merupakan kameramen. Selanjutnya adalah televisi. Kalau televisi teman-teman tidak asing lagi ya, jadi teman-teman pikirkan saja kelebihan dan kelemahan televisi. Dan yang terakhir, dua dari terakhir adalah multimedia dan media objek. Multimedia sebagai contoh DVD, kaset CD, kemudian ya seperti itu. Dan media objek contohnya adalah pentom, gambar, terus alat-alat dan bahan-bahan yang biasanya kemudian bisa dipamerkan. Jadi ketika kita menggunakan metode pembelajaran pameran, kita akan menggunakan media objek. Multimedia seperti DVD biasanya berisi film, seperti itu. Kalau menggunakan multimedia, kita bisa menarik perhatian dari sasaran pendidikan kesehatan. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan kebosanan. Lalu baik untuk kegiatan mandiri karena bisa diulang-ulang dan sangat detail, bisa diperhatikan dengan maksimal karena sangat menarik perhatian. Walaupun demikian, multimedia ini sangat mahal, perlu perencanaan yang matang, sama seperti ketika melakukan pembuatan film. Media objek sendiri ada beberapa macam media objek. Jadi dalam bentuk penyajian dapat kita bagi menjadi media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Kalau media objek pengganti, misalnya media objek alami dan objek buatan. Kalau objek buatan seperti pentom bayi, kalau objek alami sebagai contoh misalnya ketika anak-anak belajar warna menggunakan daun-daunan, menggunakan batu-batuan yang berwarna, itu adalah objek alami. Kalau media objek buatan contohnya adalah mainan, pentom, gedung, jaringan transportasi, dan juga media cetak. Misalnya replika model, replika dari mata, replika dari kaki, tangan, dan sebagainya.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.